Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan tidur yang nyenyak bagi Bapak dan Ibu di usia yang penuh keberkahan ini. Izinkan saya membuka dengan sebuah pertanyaan yang mungkin terasa sangat akrab. Apakah akhir-akhir ini Bapak Ibu sering terbangun jam 3 pagi? Padahal sebelumnya tidur nyenyak, dan setelah itu sulit sekali untuk kembali memejamkan mata. Jika iya, ketahuilah bahwa Bapak Ibu tidak sendiri. Banyak orang lanjut usia mengalami hal yang sama, dan sebagai seorang dokter yang telah lebih dari 15 tahun mendampingi pasien lansia, saya tahu bahwa bangun di tengah malam bukan sekadar hal biasa karena usia. Hari ini insya Allah kita akan membahas dengan bahasa yang ringan namun penuh makna. Kenapa kita sering terbangun di jam 3 pagi? Apa arti medis dan spiritualnya? Dan bagaimana cara menghadapinya dengan tenang tanpa harus bergantung pada obat tidur? Mari kita mulai dengan hati yang lapang dan pikiran yang terbuka. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah melewati usia 60 tahun tubuh, kita mulai mengalami banyak perubahan termasuk dalam hal tidur. Jika dulu kita bisa tidur pulas dari jam 9 malam hingga subuh tanpa gangguan, kini banyak lansia justru terbangun di jam-jam yang sangat spesifik seperti jam 2 atau 3 pagi. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya terletak pada ritme sirkadian, yaitu jam biologis alami tubuh yang mengatur kapan kita merasa mengantuk dan kapan kita terjaga. Seiring bertambahnya usia, ritme ini mengalami pergeseran. Lansia cenderung lebih cepat mengantuk di malam hari dan lebih cepat bangun di pagi hari. Maka, meskipun sudah tidur sejak jam 8 atau 9 malam, tubuh merasa sudah cukup istirahat ketika memasuki pukul 2 atau 3 pagi. Tak hanya itu, produksi hormon melatonin, hormon alami yang membantu kita mengantuk juga menurun seiring usia. Itulah mengapa tidur menjadi lebih dangkal dan mudah terbangun, bahkan oleh suara kecil atau pikiran yang lewat sekilas. Banyak pasien saya menganggap ini hal biasa. Namun, jika dibiarkan terus-menerus, gangguan tidur seperti ini bisa berdampak pada tekanan darah, daya tahan tubuh, hingga emosi harian. Maka, mengenali penyebabnya adalah langkah pertama yang bijak. Karena tidur bukan sekadar istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan jiwa. Bapak dan Ibu yang saya cintai, seringkali terbangun jam 3 pagi tidak hanya berkaitan dengan usia atau perubahan jam biologis. Banyak kasus yang saya temui di ruang praktik justru berasal dari masalah fisik yang diam-diam mengganggu. Dan sayangnya, gejala-gejala ini kerap dianggap remeh hingga terlambat ditangani. Pertama, kebutuhan buang air kecil di malam hari, nokturia. Setelah usia 60 tahun, otot kandung kemih mulai melemah dan tubuh memproduksi lebih sedikit hormon antidiuretik. Akibatnya, tubuh tidak mampu menahan urin terlalu lama sehingga muncul dorongan untuk ke kamar mandi pada jam-jam tertentu, termasuk sekitar jam 3 pagi. Kondisi ini lebih sering terjadi pada pria dengan pembesaran prostat atau wanita yang mengalami perubahan struktur kandung kemih pasca menopause. Kedua, nyeri sendi atau otot yang mengganggu. Pasien lansia dengan radang sendi asam urat atau nyeri punggung cenderung sulit menemukan posisi tidur yang nyaman. Akibatnya, tidur mereka menjadi dangkal dan mudah terbangun, terutama di fase tidur ringan yang terjadi menjelang pagi. Ketiga, fluktuasi kadar gula darah. Hipoglikemia ringan atau penurunan gula darah yang tiba-tiba bisa memicu tubuh untuk bangun sebagai respons
terhadap stres metabolik. Hal ini sering dialami oleh pasien diabetes, terutama yang mengonsumsi obat penurun gula sebelum tidur. Keempat, gangguan sistem saraf otonom. Lansia dengan tekanan darah rendah atau irama jantung tidak stabil bisa mengalami lonjakan aktivitas saraf secara tiba-tiba saat tidur. Ini menyebabkan jantung berdebar gelisah dan terbangun tanpa sebab yang jelas. Peringatan dari saya sebagai dokter, jika Bapak Ibu sering bangun jam 3 pagi dengan keluhan seperti berkeringat dingin jantung, berdebar, atau napas sesak, mohon jangan tunggu. Bisa jadi itu adalah sinyal awal gangguan jantung hormon atau metabolik yang perlu ditangani segera. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain penyebab fisik, faktor psikologis dan emosional juga memainkan peran besar dalam gangguan tidur lansia. Bahkan dalam banyak kasus yang saya tangani, pikiran yang tidak disadari justru menjadi alasan utama seseorang terbangun jam 3 pagi. Stres yang tersembunyi. Mungkin Bapak Ibu merasa tidak sedang stres, tapi seringkali otak kita tetap bekerja di malam hari memikirkan anak-anak, keuangan, kondisi tubuh, atau rasa kesepian yang pelan-pelan menggerogoti hati. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sebagai hiperarousal, yaitu keadaan di mana otak terlalu waspada meskipun tubuh sedang tidur, rasa kehilangan makna atau tujuan hidup. Setelah pensiun, banyak lansia merasa tidak lagi berguna. Tak sedikit yang merasa hari-hari berjalan tanpa arah. Rasa hampa ini, walau tidak selalu disadari, dapat membangunkan kita di malam hari, terutama di jam-jam sunyi seperti pukul 3 pagi, saat pikiran menjadi lebih jernih dan hati menjadi lebih sensitif. Kecemasan ringan dan depresi tersembunyi. Dalam banyak penelitian, early morning awakening, bangun terlalu pagi, dan tidak bisa tidur lagi seringkali menjadi gejala awal dari depresi ringan, terutama pada lansia. Tubuh mungkin sehat, tapi jiwa sedang lelah. Studi dari University of California juga menemukan bahwa lansia yang sering terbangun di malam hari memiliki kadar hormon kortisol, hormon stres yang lebih tinggi, terutama jika mereka mengalami kecemasan. Dan ketika kadar kortisol meningkat di malam hari, tidur menjadi semakin sulit dipertahankan. Sebagai dokter dan sahabat, saya ingin menyampaikan dengan lembut, jangan abaikan perasaan-perasaan kecil yang muncul sebelum tidur. Doa zikir dan berbagi cerita dengan orang terdekat bisa menjadi awal dari pemulihan. Karena tidur yang terganggu bukan hanya soal tubuh yang gelisah, tetapi juga hati yang sedang mencari tempat tenang untuk bersandar. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, dalam budaya kita yang kaya akan nilai-nilai spiritual, bangun jam 3 pagi seringkali dikaitkan dengan hal yang sakral. Banyak yang menyebutnya sebagai waktu tahajud, saat di mana langit sedang paling tenang dan doa paling mudah menembus langit. Dalam tradisi Islam, waktu antara jam 3 hingga menjelang subuh dikenal sebagai sepertiga malam terakhir. Rasulullah sering bangun pada waktu ini untuk salat malam, memohon ampunan dan mengadukan isi hati hanya kepada Allah. Tak heran jika banyak lansia yang merasa bahwa saat mereka terbangun di jam tersebut, ada dorongan batin untuk berdoa atau merenung. Dan bila terbangunnya dalam kondisi tenang damai tanpa rasa gelisah, maka itu bisa jadi bukan gangguan, melainkan undangan lembut dari Allah untuk mendekat kepadanya. Namun, sebagai dokter, saya juga ingin mengajak Bapak Ibu membedakan dengan bijak. Jika terbangun disertai jantung berdebar, pikiran kacau, atau napas tidak teratur, maka itu bisa jadi tanda ketidakseimbangan tubuh atau jiwa, bukan semata-mata isyarat spiritual. Studi dari jurnal Sleep Health tahun 2020
menyebutkan bahwa aktivitas spiritual seperti doa malam, meditasi Islami, atau refleksi diri sebelum tidur terbukti dapat meningkatkan kualitas tidur lansia secara signifikan. Maka, bila Bapak Ibu terbangun jam 3 pagi dalam keadaan damai, gunakanlah waktu itu untuk zikir, membaca Al-Quran, atau sekadar bersyukur dalam keheningan. Karena bisa jadi, itu adalah waktu terbaik untuk menyembuhkan tubuh dan menenangkan jiwa. Bapak dan Ibu yang saya cintai, seringkali penyebab bangun jam 3 pagi bukan hanya dari dalam tubuh, tetapi juga dari kebiasaan-kebiasaan kecil sebelum tidur yang tanpa disadari sangat memengaruhi kualitas istirahat kita. Pertama, minum terlalu banyak air sebelum tidur. Banyak lansia ingin menjaga hidrasi dan mengonsumsi obat herbal di malam hari. Namun, jika minumnya terlalu dekat dengan waktu tidur, tubuh akan memproduksi urin berlebih. Ini menyebabkan Bapak Ibu terbangun hanya untuk ke kamar mandi, bahkan lebih dari sekali. Kedua, makan camilan manis atau berat sebelum tidur. Kue roti manis atau bahkan mie instan di malam hari bisa membuat gula darah melonjak. Tubuh akan merespons dengan peningkatan aktivitas metabolik yang membuat otak lebih terjaga dan tidur menjadi lebih dangkal. Ini sangat berisiko bagi lansia dengan diabetes atau resistensi insulin. Ketiga, penggunaan layar gadget Judge TV menjelang tidur. Cahaya biru dari layar ponsel atau televisi akan menghambat produksi melatonin, hormon yang membantu kita merasa mengantuk. Otak jadi tetap aktif meski tubuh lelah dan akhirnya tidur pun tertunda atau mudah terputus. Keempat, tidur siang terlalu lama. Jika Bapak Ibu tidur siang lebih dari 1 jam atau terlalu sore, tubuh merasa sudah cukup istirahat dan tidak lagi mengantuk saat malam tiba. Kelima, kurang aktivitas fisik di siang hari. Tubuh yang tidak lelah secara fisik akan sulit memasuki fase tidur dalam. Bahkan, meskipun mata sudah terpejam, otak tetap aktif. Keenam, tidur dalam kondisi cemas. Pikiran yang penuh akan membuat jantung tetap aktif dan susah tenang. Hal ini seringkali membuat kita terbangun di tengah malam dengan rasa gelisah. Solusinya, buat rutinitas malam yang tenang, konsisten, dan tanpa gangguan digital. Mandi air hangat, mendengarkan murotal atau musik lembut, dan membaca buku ringan bisa membantu tubuh bersiap untuk tidur yang lebih dalam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami berbagai penyebab terbangun jam 3 pagi, baik dari sisi fisik, emosional, maupun kebiasaan, maka kini saatnya kita beralih pada hal yang paling penting, solusi praktis. Sebagai dokter yang telah mendampingi ribuan lansia selama lebih dari 15 tahun, saya percaya bahwa perubahan kecil namun konsisten bisa membawa perbedaan besar bagi kualitas tidur. 1. Tetapkan waktu tidur dan bangun yang konsisten. Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari termasuk saat akhir pekan akan melatih ritme sirkadian tubuh agar lebih stabil. Dengan rutinitas ini, tubuh belajar mengenali kapan waktunya istirahat dan kapan harus bangun secara alami. 2. Ciptakan suasana kamar yang nyaman. Pastikan kamar tidur tidak terlalu terang, tidak terlalu panas atau dingin, dan tempat tidurnya cukup empuk. Gunakan gorden gelap untuk menghalangi cahaya luar dan matikan sumber suara bising agar tidur tidak terganggu. 3. Hindari kafein dan minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Kafein bisa bertahan hingga 8 jam dalam tubuh dan mencegah rasa kantuk. Sedangkan minuman manis dapat menyebabkan lonjakan energi yang mengganggu siklus tidur. 4. Lakukan aktivitas fisik ringan
Setiap hari, jalan kaki selama 20-30 menit di pagi atau siang hari dapat membantu mengurangi stres, mempercepat kantuk malam hari, dan menjaga sirkulasi darah tetap baik. Hindari olahraga berat menjelang tidur, karena justru bisa membuat tubuh terlalu terjaga. 5. Rutin relaksasi sebelum tidur. Lakukan aktivitas tenang seperti mandi air hangat, membaca buku Islami, mendengarkan murotal, atau melakukan teknik pernapasan sebelum tidur. Ini membantu menurunkan kadar kortisol hormon stres dan mempersiapkan tubuh memasuki tidur dalam. 6. Batasi tidur siang. Idealnya, tidur siang tidak lebih dari 30 menit dan sebaiknya dilakukan sebelum jam 3 sore. Jika terlalu lama atau terlalu sore, tubuh bisa kehilangan rasa kantuk di malam hari. 7. Pilih makanan ringan dan bergizi jika merasa lapar malam. Pilihlah pisang susu hangat atau kacang almond yang kaya akan magnesium dan triptofan. Hindari makanan berat berlemak atau pedas yang bisa membuat perut terasa tidak nyaman. 8. Atur konsumsi cairan. Minumlah air putih secara cukup sepanjang hari, tapi kurangi jumlah cairan 2-3 jam sebelum tidur agar tidak terbangun karena keinginan buang air kecil. 9. Konsultasikan ke dokter bila keluhan tidak membaik. Jika Bapak Ibu telah mencoba semua cara di atas, namun tetap terbangun tengah malam, selama lebih dari 2 minggu berturut-turut segera konsultasikan ke tenaga kesehatan. Bisa jadi terdapat masalah hormon gangguan metabolik atau kondisi psikologis yang perlu ditangani secara khusus. Studi dari Journal of Clinical Sleep Medicine membuktikan bahwa intervensi non-obat seperti yang kita bahas tadi dapat meningkatkan kualitas tidur lansia hingga 70%. Itu artinya dengan langkah sederhana, tidur tenang bukan lagi impian. Bapak dan Ibu yang saya cintai, tidak semua gangguan tidur bisa diselesaikan hanya dengan perubahan kebiasaan. Ada kalanya tubuh memberi sinyal bahwa ada masalah yang lebih serius. Segeralah berkonsultasi dengan dokter apabila Bapak Ibu terbangun lebih dari 3 kali setiap malam dan sulit kembali tidur. Mulai muncul gejala lain seperti mudah lelah, sulit konsentrasi, atau suasana hati tidak stabil. Terbangun disertai sesak napas jantung, berdebar kencang, atau rasa panik. Merasakan nyeri kronis yang terus-menerus mengganggu tidur. Tidur malam tidak nyenyak dan siang hari merasa sangat mengantuk. Catatan penting. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin menyarankan tes tidur polisomnografi untuk mengetahui penyebab pasti seperti apnea tidur insomnia kronis atau gangguan saraf. Ingat, kualitas tidur menentukan kualitas hidup. Maka, jangan ragu untuk mencari bantuan. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, selain rutinitas tidur yang konsisten dan pola makan yang tepat, ada beberapa tips tambahan yang telah terbukti membantu lansia tidur lebih dalam dan mengurangi terbangun di malam hari, khususnya jam 3 pagi. 1. Konsumsi makanan yang mendukung hormon tidur. Makanan seperti pisang, telur kacang, almond bayam, dan susu hangat mengandung magnesium dan triptofan, zat penting untuk memproduksi hormon serotonin dan melatonin. 2. Lakukan teknik pernapasan 4-7-8, tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, dan hembuskan perlahan 8 detik. Latihan ini terbukti secara ilmiah, menurunkan detak jantung dan menenangkan sistem saraf. 3. Gunakan aromaterapi alami minyak esensial seperti lavender dan chamomile. Memiliki efek menenangkan dan membantu lansia yang mudah gelisah untuk lebih rileks sebelum tidur. 4. Hindari merokok dan kafein di sore malam hari. Nikotin dan kafein adalah stimulan yang bisa menghambat fase tidur dalam dan menyebabkan tidur dangkal. 5. Bangun dan lakukan aktivitas ringan jika tidak bisa tidur. Daripada gelisah di tempat tidur,
cobalah membaca buku dengan cahaya redup, lalu kembali tidur saat mengantuk. Ingat, ketika tubuh dan pikiran rileks tidur akan datang dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bangun jam 3 pagi bukan selalu tanda bahaya, tapi juga bukan hal sepele. Dengarkan tubuh, tenangkan hati, dan jangan ragu mencari bantuan jika diperlukan. Jika terbangun dalam keadaan tenang, gunakanlah waktu itu untuk berdoa, berzikir, atau sekadar bersyukur. Namun, jika disertai gelisah, panik, atau nyeri, jangan tunda untuk periksa ke dokter. Semoga malam-malam Bapak dan Ibu selalu dipenuhi kedamaian dan pagi harinya disambut dengan semangat yang baru. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.